Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Mas Dobleh. Pada kesempatan pagi hari ini si Wulan ini sebenarnya dari tadi malam kalau yang saya rasakan ya normal ya, tapi ada sesuatu yang seperti kalau yang saya lihat ini seperti aneh ya, maksudnya mungkin kalau saya yang merasakan sendiri seperti Wulan dari gerak-geriknya si Wulan ini seperti ada yang kurang ya teman-teman, tapi nggak tahu. Setiap kali saya tanyakan kamu kenapa, dan jawaban si Wulan ini selalu geleng-geleng kepala. Jadi saya ini bingung, dan di pagi hari ini yang saya bikin kaget saya ya teman-teman, si Wulan ini malah minta ke hutan lagi ya teman-teman. Ini nggak tahu kenapa si Wulan kemarin kan berhasil dibujuk oleh si Adul untuk kembali ke rumah. Ya mungkin Adul kemarin kalau yang saya dengerin sih membujuk si Wulan untuk pulang ke rumah dengan rayuan ya ke Tamdes ya, jalan-jalan terus makan seblak bareng ya kemarin ya teman-teman. Dan mungkin untuk makan makanan ya yang seperti seblak seperti itu ya, kami atau Adul, saya dan si Wulan ini ya kemarin sudah waktu pulang terus habis maghrib juga langsung saya belikan ya teman-teman. Tapi ya seperti itu, setelah makan ya si Wulan ini kayak aneh ya teman-teman. Ya bukan aneh sih ya, tapi kayak ada yang kurang lah. Kalau saya sendiri yang merasakan, kalau saya sendiri yang seperti itu ya kayak ada yang kurang, tapi nggak tahu itu apa. Karena yang setiap kali saya tanyakan jawaban si Wulan ya seperti itu, geleng-geleng kepala ya teman-teman. Mungkin akan saya tanyakan langsung ya, ini biar teman-teman tahu. Wulan, ini saya mau tanya, kenapa kamu ini dari semalam itu seperti ya mungkin kamu juga merasakan lah, itu kenapa sih sebenarnya? Kenapa Wulan? Ya saya tahu ya mungkin karena semalam kamu seperti itu, perilaku kamu semalam seperti itu, terus pagi harinya kamu ngomong bahwa pengen ke hutan ya mungkin alasannya seperti itu ya, pengen ke hutan. Tapi kenapa kamu pengen ke hutan lagi? Pengen sama Kak Cindy. Pengen sama Kak Cindy. Gini Wulan, saya kan udah bolak-balik ngomong sama kamu, di hutan itu kan bahaya ya teman-teman ya. Wulan, di hutan itu kan bahaya. Nomor satu mungkin ya hewan. Salah satunya yang paling berbahaya itu ular. Dan di hutan itu ya nggak di hutan saja ya, di pekarangan, di kebun rumah juga ulat itu banyak ya. Ulat itu kan gatel lah. Terus ular itu loh kalau malam, kalau siang sih mungkin kita sedikit bisa menghindari karena masih kelihatan. Kalau malam itu loh, walaupun kita memakai penerangan kan tetap saja sangat minim, penerangannya itu sangat minim. Apakah kamu nggak takut terus-terusan ke hutan malam-malam? Nggak takut? Astagfirullahaladzim. Ini malah saya jadi bingung ya teman-teman, dengan keadaan si Wulan seperti ini, apa sebenarnya ya yang membuat si Wulan seperti ini ya? Karena saya dan Mbak Wongso ini belum menemukan jawaban ya. Karena ya mungkin kemarin sempat niatnya saya kan mau memanggil Pangeran Badrika ya teman-teman. Dan niatnya itu mau saya panggil terus masuk ke tubuh saya ya teman-teman. Malah masuknya itu ke Mbak Wongso. Mungkin teman-teman juga menonton di channelnya Mbak Wongso ya. Dari kalimat yang Pangeran Badrika ini katakan ya, kalau yang saya cerna itu
banyak kiasannya ya teman-teman, harus lebih kita pahami dan harus lebih kita cerna lagi untuk bisa memahami semua kata-kata dari Pangeran Badrika kemarin ya teman-teman. Jadi mungkin intinya kita harus bersabar, sabar dan sabar ya teman-teman, karena apa namanya ya dari penjelasan Pangeran Badrika kemarin ya seperti itu. Jadi intinya orang-orang sabarlah yang nanti akan apa namanya ya intinya menuai kebaikan lah ya teman-teman. Tapi ya kesabaran yang seperti apa lagi kalau kita menghadapi hal-hal yang seperti ini, belum lagi hal-hal yang lain kalau ada hubungannya dengan mistik itu kan apa namanya ya, kita kan, mereka ini kan pengennya ke hutan ya teman-teman, dan di hutan itu ya sedikit banyaknya pastilah ada penunggu hutan, ada makhluk-makhluk goib yang lain ya. Kalau apa makhluk itu baik ya, kalau makhluk itu sejalan dengan kita, kalau sejalan dengan kami. Tapi kalau tidak sejalan kan mereka pasti jahil ya teman-teman. Dan yang saya takutkan itu ketika kami itu lengah dan si Cindy dan si Wulan ini takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan teman-teman. Sebenarnya seperti itu saja yang saya khawatirkan dari kemarin-kemarin pada saat si Wulan dan si Cindy tinggal di hutan ya teman-teman. Makanya saya sebenarnya kemarin pas Yadul membujuk si Wulan ini untuk kembali ke rumah si Wulan mau, itu luar biasa senangnya ya teman-teman. Tapi untuk sekarang malah menjadi ini lagi ya teman-teman, seperti harus gimana lagi nih ya teman-teman. Apakah saya harus mengantar si Wulan ke sana? Kan tidak mungkin ya teman-teman. Intinya sudah tidak mungkin lah saya izinkan si Wulan untuk ke hutan lagi ya, walaupun itu nanti bareng si Cindy juga, karena si Cindy masih di hutan ya teman-teman. Ya di sana sih masih ada Mbak Wongso juga yang setiap saat selalu menjaga si Cindy ya teman-teman. Tapi ya sama saja apa namanya ya, sama saja menjemput bahaya lah. Kalau yang saya pikirkan itu sama saja menjemput bahaya, karena di sana itu kan berbahaya juga ya teman-teman. Jadi mungkin seperti ini saja ya Bulan. Intinya kamu tetap tinggal lah di rumah ini. Kasihan Adul juga. Adul kemarin kan bela-belain ikut karena pengen ketemu sama kamu, terus sampai bela-belain dia walaupun nggak bisa jalannya belum normal, tapi dia tetap bersemangat ya, walaupun di sana kalau berjalannya tetap saya gendong ya teman-teman. Tapi ya kamu harus inilah hargain si Adul, perjuangannya si Adul untuk membujuk kamu sampai pulang ke rumah itu kan sebuah hal yang luar biasa. Kalau yang saya lihat, mungkin teman-teman juga ya melihat si Adul ini luar biasa ya, karena nggak bisa jalan saja, masih kepengen ikut ke sana, pengen bertemu dengan Wulan dan si Cindy. Ya Wulan ya, kamu jangan ke hutan ya. Hah? Ini saya mau tanya, sebenarnya kamu ngapain sih? Maksudnya pengen ke hutan itu kenapa? Kalau boleh tahu. Ya ini sih harus tahu ya teman-teman. Kenapa kamu betah di sana? Yang di sana ada Cindy. Iya, saya tahu di sana ada Cindy, tapi kan di sana itu sudah bolak-balik saya katakan ya, di sana itu kan bahaya, banyak ular, banyak ya mungkin cara kasarnya kalau saya bilang banyak setan lah di sana. Apa kamu nggak takut? Apa kamu nggak merasa apa gitu?
Enggak. Astagfirullah. Ya, untung saja ya teman-teman, apa namanya, sehabis kemarin saya pulang membawa si Bulan, terus saya ya menginap di sini ya untuk berjaga-jaga, takutnya si Bulan kenapa-napa atau diikuti oleh sosok apa, takutnya ya. Karena si Bulan ini baru pulang dan saya juga belum tahu nanti kondisinya kalau udah sampai rumah itu seperti apa, dan ternyata benar ketika sampai ke rumah ya seperti ini ya teman-teman. Ya kalau tadi malam sih seperti apa yang saya katakan tadi, dan akhirnya pada pagi harinya si Bulan ini malah jujur ya ingin ke hutan lagi. Gimana Bulan, nggak usah lah, kamu kan di sini enak tidur ya walaupun seadanya, tapi kan ya di kasur lah, walaupun kasurnya nggak bagus-bagus banget, walaupun ya rumah juga nggak bagus banget, tapi kan ya seenggaknya lebih bagus di sini daripada di sana. Di sana kan hanya gubuk ya teman-teman. Ya bukan ya. Ini ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa dengar sendiri si Bulan selalu pengen ke sana ya, mau ke sana. Saya sudah sedikit bukan menakut-nakuti, tapi memang faktanya seperti itu ya, banyak ular, banyak makhluk-makhluk goib juga, tapi si Bulan ini seperti nggak ada takutnya ya teman-teman. Apa kamu nggak takut? Ini loh, kamu nanti bisa saja ini ya teman-teman, bisa saja kamu nanti kulitnya hitam lagi kayak dulu, gimana? Kamu mau takut? Enggak. Astagfirullah. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu ini betah di sana? Apa Bulan? Coba saya pengen tahu yang membuat kamu betah di hutan. Coba ngomong. Ini ya teman-teman, kalau saya bertanya-tanya terus, dia malah diem ya teman-teman. Saya juga bingung harus berbuat apa, karena ya gimana ya, kalau yang saya rasakan ini si Bulan, maksudnya ketika saya cek itu sama sekali yang nggak ada pengaruh dari energi-energi negatif. Dan untuk si Raja Mondro ya, mohon maaf, ya katanya si Raja Mondro ini sudah tidak menjadi raja ya, jadi kita panggil Mondro saja. Dan untuk si Mondro ini ya saya akui memang benar-benar selalu ikut serta menjaga si Bulan dan si Cindy ya pada saat mereka di sana. Ya walaupun kita di situ berjaga, tapi si Raja Mondro juga tetap selalu berkeliling untuk menjaga mereka. Dan yang sebenarnya yang bikin saya salut ini, dia kan makhluk goib ya, tapi ya saya juga sedikit berterima kasih juga ya, walaupun kelihatannya itu jahat, mereka itu bangsa goib, nggak bisa dipercaya 100%, tapi si Raja Mondro ini, si Mondro ini tetap berjasa ya, karena si Mondro ini menolong si Cindy dan si Bulan pada saat mereka ini dibawa oleh sosok goib yang jahat ya teman-teman. Dan si Mondro ini berhasil menolong mereka berdua dan membawa mereka. Dan nggak tahu ini yang membuat mereka betah itu apa. Dan saya sudah beberapa hari di sana ya, bolak-balik ke sana sampai menginap juga di sana. Tapi
si apa namanya Raja Mondro ini, maksudnya saya nggak merasakan Raja Mondro ini mempunyai niat jahat atau dari awal itu mempengaruhi lah atau ngasih sesuatu supaya mereka ini betah di hutan untuk tinggal bersama si Mondro. Dan itu saya tidak merasakan sedikit pun ya teman-teman. Jadi mungkin ya benar ya yang dibilang oleh si Pangeran Badrika. Mungkin yang namanya manusia ya, apalagi si Cindy ya. Cindy kan ya emang sama-sama manusia, tapi kan si Cindy ini berasal dari ya teman-teman tahu sendiri ya. Dan untuk si Wulan ini mungkin tingkat kedewasaannya masih kurang juga. Jadi ketika kami di sini memperlakukan mereka berdua itu kami rasa itu sudah benar-benar sama seperti memperlakukan keluarga sendiri, sama seperti memperlakukan anak sendiri. Tapi mereka ini ya mungkin masih ada yang kurang ya, karena menurut si Pangeran Badrika itu seperti itu. Jadi hanya bisa dikatakan kesalahpahaman lah, hanya masih kurang paham. Jadi kita memperlakukan seperti ini, si mereka kurang puas atau gimana ya teman-teman. Jadi itulah yang membuat mereka ini malah betah di hutan. Tapi yang bikin saya ini aneh itu, kalau si Cindy seperti itu agak sedikit wajar ya, karena si Cindy itu berasal dari hutan awalnya. Tapi si Wulan ini yang awalnya kan dari sama ya seperti kita, tapi kenapa malah jadi ikut betah tinggal di hutan? Itu yang bikin saya nggak bisa berpikir, hampir nggak bisa berpikir harus seperti apa kami membujuk mereka itu normal lah, untuk kembali normal seperti semula ya teman-teman. Ya padahal kami kurang apa ya sebenarnya. Ya walaupun anak saya masih kecil, saya memperlakukan mereka ya seperti bukan adik lagi, malah seperti anak kandung saya ya. Maksudnya ya mungkin kalau anak saya makan apa ya, mereka ya pasti kadang-kadang misalkan ya, kalau saya beli mie ayam atau beli sate, ya mereka tetaplah anak saya makan apa, dan si Wulan dan si Abdul ya pasti yang sering pasti ikut makan sama seperti anak saya juga. Saya makan apa ya mereka makan apa, intinya nggak membeda-bedakan. Maksudnya saya mengutamakan anak saya dulu ya emang maksudnya cuma karena perbedaan umur saja lah sebenarnya. Jadi kita memperlakukan mereka ini ya harus berbeda ya, karena anak saya suka jajan permen yang seperti itu. Masa ya si Adul dan si Wulan jajannya juga sama seperti anak saya. Si Fatia kan masih umur segitu ya, masih umur 3 tahun saja, masih kurang ya teman-teman. Jadi ya mungkin ya banyak lah mungkin ya yang mereka kurang puas ya teman-teman. Ya atau mungkin pengaruh-pengaruh lain ya saya tidak tahu. Tapi kalau pengaruh mistik dari dunia mistik, kalau yang saya rasakan, kami rasakan itu sama sekali tidak ada ya teman-teman. Jadi ya mungkin saya akan berusaha semaksimal mungkin lah untuk menjaga mereka, karena teman-teman tahu sendiri lah, hutan itu ya angker ya, banyak bahaya juga. Kalau saya saja pergi ke hutan itu yang paling saya takutkan itu ya ular sebangsanya ya teman-teman, hewan-hewan yang berbisa. Intinya saya tetap kekeh gak ngebolehin si Wulan. Dan juga si Wulan ini sebenarnya di rumah juga rajin maksudnya sholat juga, baca Al-Quran juga rajin. Tapi kenapa si Wulan ini pengen balik ke hutan? Itu yang saya nggak habis pikir ya teman-teman.
Kenapa bulan? Kamu kenapa sih lebih betah di hutan? Ini ya, kalau tiap terlalu sering saya bertanya, si Wulan ini diam ya teman-teman. Dan ya mungkin seperti itu saja ya teman-teman, karena saya ingin ngasih tahu teman-teman bahwa keadaan si Wulan seperti ini sehabis pulang dari hutan kemarin. Dan ya pada intinya si Wulan ini berkeinginan kuat lah untuk pergi ke hutan lagi bersama si Cindy, alasannya ya teman-teman, tapi nggak tahu lah. Makanya intinya saya nanti malam itu akan tetap berjaga di sini, karena takutnya ya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin cukup ya teman-teman video pada pagi hari ini. Jika ada salah kata perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.